Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Detria Fauzia Pramesti akan mempresentasikan mengenai rencana bisnis saya, yaitu jasa pengiriman dan penitipan barang berbasis web application yang bernama Nitip Dulu. Seiring dengan perkembangan di bidang teknologi, semua aktivitas sangat terbantu dan dengan hadirnya berbagai layanan yang ditawarkan oleh kecanggihan teknologi tersebut. Sebagai contoh, layanan bidang transportasi, kuliner, fashion, dan bahkan sampai pada layanan untuk mengatur keuangan. Segalanya hadir untuk memberikan kemudahan dan diharapkan dapat memberi solusi untuk setiap permasalahan yang muncul di kehidupan sehari-hari. Untuk rencana bisnis saya ini berawal dari permasalahan yang muncul di lingkungan sekitar, yaitu di saat seseorang yang ingin melakukan pemindahan rumah maupun kos-kosan, terutama di daerah yang menjadi tujuan seseorang untuk menempuh pendidikan maupun bekerja, mereka kesulitan jika ingin melakukan pindahan kos atau pindahan rumah. Terlebih lagi, untuk seseorang yang baru saja berada di lingkungan baru dan kesulitan dalam melakukan pemindahan barang pribadinya. Maka dari itu, muncullah ide untuk mengembangkan bisnis startup di bidang jasa pengiriman dan penitipan barang. Nitip Dulu hadir sebagai sebuah layanan berbasis digital dalam bentuk web application yang menyediakan berbagai layanan jasa pemindahan dan penitipan barang. Di dalam sistem ini terdapat berbagai fitur yang dapat mempermudah konsumen dalam penggunaannya, yang meliputi informasi pelayanan, harga, transaksi dari pemesanan hingga pembayaran. Dan tujuan dari jasa ini untuk mempermudah pemindahan barang ke tempat tujuan dan juga memberi rasa aman serta kepercayaan kepada pelanggan untuk barang pribadinya. Dan hal tersebutlah yang melandasi visi dan misi usaha Nitip Dulu, yaitu menjadi perusahaan jasa online yang melayani jasa penitipan dan pemindahan barang yang aman dan handal, terpercaya dan profesional dengan senantiasa meningkatkan pelayanan yang berkualitas untuk kepuasan pelanggan. Beserta misi yang dijalankan dengan melayani jasa penitipan dan pengiriman barang yang aman dan handal, mengedepankan komitmen dan profesionalisme dalam upaya memberi layanan yang terbaik dan terpercaya serta selalu meningkatkan mutu dan standar kualitas layanan berbasis media digital. Dan untuk pelanggan Nitip Dulu ini tentunya akan mendapatkan beberapa keuntungan dari tersedianya jasa ini. Yang pertama adalah kepraktisan dalam memindahkan dan menyimpan barang milik pribadi, di mana normalnya kegiatan ini langsung dilakukan oleh pemilik untuk dipindahkan secara langsung ke tempat yang dituju. Dengan adanya jasa pemindahan ini sebagai pihak kedua yang akan membantu untuk memudahkan konsumen dalam memindahkan maupun menitipkan barang pribadinya. Dan selain itu, alasan lainnya yakni efisiensi waktu, di mana waktu yang semestinya digunakan konsumen dalam mengemas dan mengirim langsung barangnya, tetapi dengan jasa ini sebagai pihak kedua yang mengantarkan barang, maka waktu tersebut dapat dialokasikan oleh konsumen untuk melakukan aktivitas lain. Dan yang ketiga, dalam usaha menawarkan produk jasa sangat diperlukannya rasa kepercayaan dari pelanggan. Maka dari itu, yang dilakukan untuk untuk menjaga rasa kepercayaan pelanggan selain melalui transparansi proses pengerjaan, Nitip Dulu juga menyediakan MOU atau surat perjanjian bermaterai antara pihak pertama dan pihak kedua sebelum melakukan pengerjaan. Dan selanjutnya yaitu adalah gambaran untuk layanan yang ditawarkan oleh Nitip Dulu. Nah, di sini bukan hanya untuk layanan pemindahan dan penitipan barang saja, namun kami juga menyediakan layanan untuk pengiriman barang ke berbagai daerah yang tentunya bekerja sama dengan pihak penyedia jasa layanan pengiriman barang yang terpercaya. Kemudian berikut ini adalah pemaparan mengenai analisis SWOT jasa Nitip Dulu. Yang pertama, strength atau kekuatan, meliputi pelayanan yang ramah dan terpercaya, dapat diakses dengan mudah dan informatif untuk konsumen dalam memberi layanan. Dan yang ketiga, kemudahan dalam proses pemesanan layanan hingga pembayaran. Kedua, weakness atau kelemahan, terdapat keterbatasan pilihan fitur layanan yang masih belum memenuhi keinginan semua konsumen dan sayangnya tidak dapat diakses secara offline karena melalui web application.
Dan selanjutnya opportunity atau peluang dari bisnis ini dan kekuatan yang dimiliki Nitip Dulu memberikan kepercayaan pada pelanggan dengan tetap memakai jasa Nitip Dulu, dan kemajuan teknologi dapat mempermudah jaringan pelayanan Nitip Dulu. Selanjutnya, threat atau ancaman. Banyaknya usaha penyedia jasa pengiriman dan penitipan barang yang juga menyediakan berbagai penawaran yang beragam, mulai dari harga dan pelayanan, dan tentunya juga berbasis media digital. Oke, baik, yang selanjutnya yaitu bisnis model kanvas yang merupakan gambaran atau desain strategi bisnis yang mempresentasikan 9 blok penting dalam bisnis Nitip Dulu yang berbasis web application ini. Yang pertama ada Kit Partner, di mana perusahaan Nitip Dulu ini memiliki mitra utama, yaitu penyedia jasa pembuatan website yang tentunya yang selanjutnya penyedia sewa gudang untuk menyimpan barang titipan konsumen, serta penyedia jasa layanan pengiriman barang yang meliputi JNE, JNT, GoBox, PT Herono Express, Lion Parcel, Indah Kargo, Si Cepat, Dakota, dan lain sebagainya. Untuk activities yaitu aktivitas utama yang dilakukan Nitip Dulu, yaitu penitipan barang, pemindahan, dan pengiriman barang tentunya dengan berbagai macam kategori. Selanjutnya ada key resources atau sumber daya utama yang harus dimiliki Nitip Dulu untuk menjalankan bisnis ini, yaitu web application, serta SDM yang jujur dan bertanggung jawab, serta transportasi yang aman untuk mendukung jalannya bisnis ini. Dan yang ketiga ada value proposition. Di sini ada pelayanan yang ramah dan terpercaya, lalu untuk layanan pembersihan, perapian, dan pengemasan barang dengan aman dan rapi, serta aplikasi ini dapat diakses dengan mudah dan informatif untuk konsumen dalam memberi layanan dan mudahnya pemesanan dan pembayaran. Selanjutnya ada customer relationship, di mana cara kami menjaga hubungan dengan para pelanggan dengan memberi pelayanan yang ramah dan komunikatif. Untuk selanjutnya ada co-creation. Dalam hubungan co-creation ini, di sini kami berusaha untuk melibatkan pelanggan dalam menciptakan nilai terhadap bisnis yang dijalankan. Nitip Dulu memberikan akses yang terbuka kepada pelanggan untuk menyampaikan kritik dan saran serta review mengenai layanan yang telah diberikan untuk memfasilitasi keinginan dari pelanggan. Kritik, saran, dan review yang disampaikan oleh pelanggan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan dan evaluasi jasa ini agar menjadi lebih baik ke depannya. Pelanggan dapat dengan mudah memberikan kritik, saran, reviewnya melalui fitur komentar yang ada di web application yang kami gunakan serta melalui Instagram. Untuk channel sendiri, ada awareness dan evaluation melalui web application dan sosial media marketing melalui Instagram, Twitter, dan Facebook. Untuk selanjutnya customer segment di sini Nitip Dulu yaitu mahasiswa serta pekerja laki-laki dan perempuan yang merantau, seseorang yang suka dengan kepraktisan untuk memindahkan dan menitipkan barang, lalu seseorang yang suka dengan kerapian dan kebersihan tempat tinggalnya. Untuk selanjutnya ada customer structure atau komponen biaya terpenting yang dikeluarkan untuk mengoperasikan bisnis ini, yaitu meliputi perlengkapan yang terdiri dari kardus, plastik, bubble wrap, dan lain sebagainya untuk mendukung proses pemindahan itu sendiri. Selanjutnya ada transportasi dan sewa gedung, Instagram ads dan paid promote influencer, lalu ada gaji pegawai dan biaya pembuatan dan pemeliharaan serta perbaikan sistem. Untuk selanjutnya revenue stream atau penghasilan dihasilkan oleh perusahaan yang penting itu didapatkan dari pendapatan yang bersumber dari pemesanan setiap layanan dan penitipan per bulan, serta adanya dynamic pricing yang kita terapkan. Kemudian ada payment yang berasal dari tunai atau transfer sistem DP pada semua pelanggan. Nah, sekian pemaparan dari saya mengenai rencana bisnis yang saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.